Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya pengen bahas apa aja bedanya mengenai social media agency dan digital marketing agency. Kenapa ini penting? Karena banyak banget yang datang ke kita bilang, wah harganya kok segini ya? Saya dapat penawaran dari agensi sebelah atau agensi yang lain, ternyata jauh lebih murah. Nah, sekarang saya mau kasih tahu dulu, agensi itu ada beberapa jenis. Ada namanya social media agency, ada namanya digital marketing agency. Bedanya apa? Bedanya, kalau social media agency, mereka itu hanya fokus naikin follower atau views. Sementara banyak dokter yang datang ke kita, itu bukan nyari view yang banyak atau follower. Mereka itu kepengen nambah jumlah pasien baru. Mau itu kontennya berapapun, ujung-ujungnya harus ningkatin jumlah pasien baru. Jadi kalau kita ketemunya agensi yang murah, ternyata mereka di sini, posisinya, ini mereka hanya membuat konten yang ujung-ujungnya hanya untuk nambahin follower atau views. Dan cilakanya di sini mereka juga bisa beli follower dan beli views. Nah, kalau followernya dibeli, viewsnya dibeli, pasien barunya itu ya nggak bisa dibeli gitu loh. Belum tentu datang gitu loh. Karena views yang beli tadi sama follower yang beli itu kan robot semua isinya yang follow. Nah, pasien baru kan manusia gitu loh. Jadi nggak bisa dapat dari sana biasanya. Maka dari itu, social media agency ini biasanya ya untuk mempercantik IG doang fungsinya. Tapi bukan untuk ningkatin bukan untuk ningkatin jumlah pasien, apalagi ningkatin traffic. Kalau dokter pengen ningkatin traffic, ningkatin jumlah pasien barunya, dokter itu butuhnya digital marketing agency. Di sini aja kata-katanya ada marketing gitu loh. Jadi betul-betul membantu untuk ningkatin omsetnya. Makanya fokusnya kita biasanya itu bukan ke follower. Malah kita nggak penting gitu loh. Mau akun yang masih baru, follower masih dikit, ya nggak masalah. Kita bisa tetap untuk ningkatin trafficnya dengan cara campaign atau iklan. Nah di sini follower nggak penting. Views juga nggak ada masalah, walaupun penonton video kita nggak gitu banyak. Karena kita bukan mau ngiklan secara random, tapi kita ngiklannya pengennya itu lebih tepat sasaran supaya budgetnya lebih optimal ke audiens-audiens yang kita bidik gitu loh. Jadi fokus kita nanti adalah ke leads. Leads ini adalah calon pasien atau calon prospek lah dibilang. Konten yang kita buat bisa nggak mendatangkan leads atau mendatangkan WhatsApp lah kalau kita artikan lebih gampangnya ya. Nah kalau dari konten kita menghasilkan banyak WhatsApp, artinya ya kontennya berhasil gitu loh, winning. Nah cuman WhatsApp doang aja itu juga belum meningkatkan omset. Setelah pasien-pasien baru itu tadi WhatsApp, kita kan kepengen si pasien ini juga sampai datang ke klinik, sampai treatment. Makanya kita bahas lagi nanti bakal ke konversi. Jadi kalau leads tadi hanya cuma nyampe WA, konversi itu ya terjadi penjualan gitu loh, closing. Ya kan mereka datang dan treatment di klinik kita. Nah, dan nanti kita pakai strategi namanya campaign. Campaign itu adalah ya konten-konten yang kita posting tadi secara organik itu penontonnya pasti kecil. Karena follower akun-akun baru biasa kecil-kecil banget gitu. Jadi penonton kita juga pasti belum banyak. Supaya yang nonton banyak dan yang nonton itu kita pastikan orang-orangnya juga radius ya berdekatan lah dengan klinik kita. Itu kita pakai strategi campaign supaya konten-kontennya tersebar di radius klinik kita. Nah dan terakhir kita pengen naikin jumlah omsetnya. Karena rata-rata klien kita yang kontraknya setahun sampai 2 tahun itu karena omsetnya gerak, omsetnya bagus, omsetnya pun stabil gitu loh. Makanya mereka perpanjang terus kontraknya dengan kita. Makanya dari situ kebanyakan klien ngomongnya pengen dibuatin konten, padahal ekspektasinya itu ke omset, ningkatin jumlah pasien barunya atau ningkatin jumlah omsetnya. Makanya kebanyakan tuh orang sebenarnya butuhnya digital marketing agency, bukan sekedar social media agency. Karena ini hampir mirip pekerjaannya, cuman beda goal aja. Goal kita lebih ke sini. Nah, next ya. Problem apa yang pengen kita solving dengan agency ini? Pertama itu di traffic. Kenapa? Karena kayak tadi ya, memang dokter-dokter datang ke kita untuk bertanya bisa nggak dibuatin konten yang bagus-bagus tentang edukasi, tentang promo-promo. Bisa. Tapi kalau cuman sekedar diposting organik, diposting biasa, ya penontonnya juga nggak banyak. Ujung-ujungnya apa? Pasien barunya nggak ada gitu loh. Udah capek-capek ngonten setiap hari, tapi satu pun nggak ada yang datang dari konten itu gitu loh.
Nah, makanya kita pengen problem di traffic dulu yang kita solving. Gimana cara solvingnya? Yaitu tadi, kita akan buat konten yang lebih proper, kemudian kita iklankannya pun ke radius 5 kilo dari lokasi klinik. Supaya apa? Yang kena iklannya juga bisa lebih tepat sasaran. Contoh, kita ngiklannya seluruh Indonesia. Kliniknya di Jakarta nih. Tiba-tiba yang kena iklan dari Pekanbaru. Dia tertarik pengen pasang behel. Masa dari Pekanbaru ke Jakarta kan nggak mungkin demi pasang behel sama kita gitu loh. Jadi dapat sih orang yang tertarik tapi kan kejauhan. Maka kita nanti untuk traffic kita pengen lokasinya itu ya radius 5 kilo lah supaya juga gampang untuk mereka akses. Nah, setelah traffic tadi kita juga bakal solving mengenai konversi. Karena beberapa klinik ternyata mereka itu udah datang udah pernah nyoba iklan dan sudah mulai masuk banyak WhatsApp, tapi ternyata cuma WhatsApp-nya doang yang rame. Yang datang ke kliniknya tuh nggak banyak. Makanya di sini kita pengen bahas konversi. Kita juga nanti bakal ada sesi di mana kita bakal gunakan software namanya CRM. Intinya kita pengen ngajarin si admin customer service-nya atau admin CS-nya supaya jago closing gitu loh. Nah, ujung-ujungnya biar konversi. Nah, berikutnya lagi ada tentang biaya marketing yang mahal. Karena kita udah ketemu beberapa klien, mereka pernah endorse sampai 5 juta, 10 juta. Pokoknya biaya marketingnya habis terus lah tiap bulan. Ternyata hasilnya nggak signifikan. Buat saya, yang salah itu bukan budgetnya kekecilan atau kebesaran. Biasanya itu karena nggak diukur aja. Contoh, bulan lalu ternyata klinik kita endorse 5 juta untuk beberapa influencer. Ternyata nggak pernah diukur per influencernya ini mendatangkan berapa WhatsApp, berapa customer. Artinya 5 juta tadi ya cuman ya udah dibayarkan, ya seadanya aja datang hasil-hasil dari iklannya. Bulan depan ya kita 5 juta lagi endorse-nya atau iklannya 5 juta lagi. Padahal kalau kita bisa ukur, bulan depan itu kita bisa tingkatkan. Dan jatuhnya kenapa nggak mahal? Karena kita bisa ngukur nanti budget iklannya, rasio budget iklannya dibanding hasil, kita harus tahu. Ternyata kita pengen kalau budget iklannya 10 juta, ekspektasi omset minimal di 100 deh. Kalau ternyata 100 juta nyampe, budget iklan tadi cuma 10 juta, bulan depan kan kita bisa nyoba budget iklan yang lebih gede lagi. Kenapa? Karena terukur, jatuhnya itu 10 jutanya jadi nggak mahal gitu loh. Nah, ini kita pengen turunin nanti budget marketingnya buat murah gitu loh. Nah, kemudian mengenai tidak punya waktu, banyak juga owner, dokter-dokter atau yang punya klinik ternyata udah nggak punya waktu lagi untuk handle marketing kliniknya. Nah, jadi kita kepengen antar tim kita sinergi dengan tim yang ada di klinik supaya mau ada atau tidak ada owner, ya ini tim itu bisa tetap jalan gitu loh. Nah, kemudian mengenai budget yang tidak tepat sasaran, ini juga sering kejadian. Beberapa klien kita sebelumnya, mereka itu punya budget marketing, tapi dipakai asal-asalan gitu loh. Cetak brosur, cetak spanduk. Brosur sih dicetaknya banyak, tapi dibagiinnya selalu nggak habis. Atau dibagiinnya malah kayak kebuang-buang gitu loh. Nah, dengan cara ini kita pengen ukur apapun marketing activity-nya, kita pengen ya diukur aja yang mana yang paling optimal supaya budgetnya lebih tepat sasaran. Nah, yang terakhir tuh bagian tim yang tidak produktif. Ini juga sering kejadian. Saya punya klien, nggak usah saya sebut namanya. Mereka punya CS itu sampai 20. Punya tim konten itu sampai 5, sampai 8 gitu. Sementara dari segi outputnya ternyata nggak sebanyak itu. Nah, makanya kita pengen nanti akan mereview juga tim-tim di klien ini mana yang nggak produktif supaya kita kasih catatan ke ownernya. Mungkin bisa digeser ke bagian yang lain atau dioptimalkan job desk-nya lagi. Nah, jadi biar lebih enak lagi sinerginya nanti. Nah, ini sih beberapa problem yang pengen kita solving. Nah, terus masuk ke selanjutnya. Kalau memang problemnya tadi traffic, kebanyakan klien itu mereka buat konten daily itu solusinya. Tiap hari tuh suster-susternya disuruh ngonten, dokter-dokternya disuruh ngonten. Padahal kalau kita ngonten tiap hari juga kalau followernya kecil nggak guna. Jadi lebih bagus kalau memang kita problem di traffic, satu-satunya solusi adalah di iklan. Kita harus iklan
Supaya apa? Walaupun follower kita tadi kecil, konten kita itu bisa ditonton sama orang-orang yang di luar follower kita. Nah, nanti saya jelasin detail lah tentang iklannya ya. Nah, berikutnya tadi untuk konten. Konten ini juga banyak yang nggak tahu, ternyata ada dua tipe. Ada konten iklan, ada konten daily. Ini juga masing-masing punya kelebihan dan punya tugas masing-masing lah. Yang konten iklan tadi ini tugasnya adalah akuisisi. Akuisisi kan artinya kita pengen nambah pasien baru, artinya kan butuh akuisisi tuh. Pakainya konten iklan. Tapi kalau kita buat konten daily kayak joget-joget, kayak misalnya lucu-lucu videonya yang apa namanya yang tren-tren lah. Itu hanya untuk pengingat atau menjaga keaktifan. Instagram klinik kita biar dirasa aktif terus setiap hari, pakai konten daily udah cukup. Ini no rules, dan yang trending-trending juga boleh. Tapi kalau kita pengen pasien baru, nggak cukup dengan itu. Kalau kita mau pasien baru, kita harus dengan konten iklan. Konten iklan di sini butuh hook. Hook itu 3 detik pertama. Kalau konten kita 3 detik pertamanya ini ternyata nggak menarik, orang pasti skip. Yang berikutnya itu key message. Kata kuncinya. Apa yang mau kita sampaikan ke audiens kita? Berikutnya, call to action. Setelah calon pasien tadi menonton video kita, kira-kira mereka harus ngapain? Konsultasikah? Datang ke klinik langsung? Atau ya tanya-tanya dari WhatsApp dulu? Itu dijelasin di akhir. Sama yang paling penting lagi, konten kita mengandung problem solving nggak? Kalau mengandung problem solving, wah itu lebih menarik lagi gitu loh. Supaya apa? Orang setelah nonton video kita langsung action gitu loh, bertindak gara-gara videonya relate dengan problem yang dia punya gitu loh. Nah terus selanjutnya, katakan nih kita udah pernah ngiklan, kita juga udah pernah endorse, ternyata omsetnya juga masih tetap kecil. Terus gimana dong solusinya? Solusinya adalah baca data. Cuman baca data yang saya maksud bukan berapa yang follow, berapa yang komen. Baca data yang saya maksud adalah coba cek konversi CS-nya. Karena sering banget begitu iklannya udah jalan atau udah kita endorse, chattingnya tiba-tiba banyak banget dan si CS ini ternyata nggak optimal. Banyak chatting yang nggak dibalas, banyak chatting yang slow respon, banyak chatting yang dibalas sih tapi nggak selesai gitu loh. Karena saking banyaknya chatting masuk. Alhasil banyak chatting yang terbuang gitu loh. Ujung-ujungnya omsetnya ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Makanya nanti di awal kita cek dulu konversi CS-nya. Dari chatting yang masuk, katakan 10, berapa orang yang closing, berapa orang yang booking. Kemudian kalau ternyata si CS-nya udah di training, udah dibenahi ya, nanti baru kita cek optimasi iklannya. Ternyata dari CS ngasih info, Pak iklannya bagus sih, banyak banget yang chatting, tapi kok banyak dari luar kota ya. Nah itu tugas si advertiser untuk mengoptimasi iklannya lagi supaya iklannya jangan sampai terlalu lebar, jadinya orang luar kota juga kena gitu loh. Nah kita pengen iklannya juga sesuai dengan target audiensnya kan, radius tadi. Jadi nanti bisa dioptimasi lagi bagian iklannya apabila CS-nya udah benar. Nah terus lanjut lagi ke teknis. Nah ini lebih detail mengenai teknis. Kenapa? Karena banyak banget agensi nggak jelasin cara kerja mereka cuma jelasin paket-paketnya doang. Nah di sini saya pengen tunjukin sedikit apa yang kita kerjakan. Kenapa kok bisa klien-klien itu iklannya bagus-bagus, hasilnya banyak, yang chatting, banyak orderannya juga. Ini yang kita lakukan. Pertama, sebelum nanti kita mulai iklan, kita itu akan buat minimal 3 konten. 3 konten ini pun bukan asal pilih gitu loh. Tapi kita bakal desain supaya 3 konten ini mewakili untuk testing kontennya tadi. Contoh, anggaplah nanti kita bakal buat konten yang pertama ini tentang scaling. Konten yang kedua ini tentang behel. Konten yang ketiga ini tentang bleaching lah, katakan. Nanti 3-3-nya ini akan dijalankan bersamaan. Kontennya 100.000 per hari, 100.000 per hari, 100.000 per hari. Setelah dijalankan bersamaan, ternyata konten yang scaling tadi, ini ada 10 orang yang ngeklik. Konten yang bleaching tadi, yang behel,
ini ada 15 orang yang ngeklik. Konten yang bleaching ada 5 orang yang klik. Yang paling banyak berarti yang mana kliknya? Yang ini ya, yang behel kan. Tadi ini ada 15. Artinya dengan budget yang sama, konten ini menghasilkan lebih banyak calon pasien baru. Nah, ke depan konten yang tadi scaling kita matiin, konten yang bleaching kita matiin, nanti kita all in-nya itu ke konten behel semua. Kenapa? Karena tadi gini, ini yang ngeklik kan ada 10, ini ada 15, ini tadi ada 5 ya. Totalnya berapa? 5 sama 15, 20, ini berarti 30, hanya 30 kan. Sementara kalau 15 ini tadi dikali 3, ya kan dapat budget dari sini kan, 15 kali 3 tuh dapatnya 45 gitu loh. Jadi budgetnya sama, tapi hasilnya lebih banyak karena konsentrasi hanya ke konten ini. Nah, kemudian goalnya tadi testing konten ini adalah apa? Untuk dapatkan konten mana yang winning. Setelah dapat konten mana yang winning, baru konten ini akan kita pakai seterusnya. Untuk bulan-bulan berikutnya juga nggak masalah. Dan nanti berapa lama kita jalankan iklan ini, saya sih bilangnya bukan berapa lama durasinya, melainkan sampelnya itu minimal di 3000 jangkauan. Jadi kayak kita survei itu bukan berapa lebar gitu loh, tapi melainkan kita mau lihat berapa jumlah yang dijangkau. Di sini 3000 user minimal dan harus dapat 1% link klik biasanya. Tapi ini teknis sih, nanti tim advertiser nanti yang bakal nunjukin datanya. Ujung-ujungnya itu nanti kita butuh feedback dari CS, hitung berapa konten yang didapatkan dari hitung jumlah chatting per kontennya. Dari konten yang tadi yang A ini berapa, dari konten yang B berapa, dari konten yang C berapa. Supaya kita tahu konten mana yang winning. Itu tadi isu pertamanya adalah tentang konten. Anggap kontennya udah dapat yang winning. Berikutnya kita lanjut ke ke testing audience. Testing audience ini isunya adalah audiensnya yang mana yang winning. Makanya nanti kita akan coba di Jabodetabek dulu, Jakarta only. Kemudian ke radius 5 sampai 10 kilo. Kemudian similar audience. Mirip seperti tadi, bedanya nih kontennya tetap satu sama yang winning tadi, tapi audiensnya aja dibeda-bedain. Kalau similar audience ini, contoh kita udah punya banyak pasien sebelumnya. Similar audience ini akan mencari orang-orang yang mirip dengan pasien-pasien sebelumnya. Sama nih kayak kita. Kenapa banyak banget klien kita dokter? Karena juga sebelum-sebelumnya klien dokter kita juga rame gitu loh. Apalagi kita punya akun namanya agency dental. Agency dental itu, ini saya tunjukin ya. Agency dental, Nah ini, agency dental, ini aja kalau yang follow bukan dokter, itu kita remove gitu loh. Saking segitunya kita menjaga kualitas audiensnya, supaya isinya dokter semua. Jadi begitu dibuat similar audience, iklannya akan mencari dokter-dokter yang mirip dengan mereka. Nah, tinggal kita buat kalau bisa Jakarta doang yang similarnya, jangan sampai keluar Jakarta karena terlalu luas nanti kan. Nah itu, ini juga sama nanti dihitung kira-kira dari lokasi-lokasi ini yang mana yang paling banyak chattingnya. Begitu ternyata radius tadi yang paling banyak, ya sudah, ini matiin, budgetnya nanti di fullkan atau all in kan di sini semua. Itu. Kemudian untuk optimasi nanti kita bakal minta data ke CS laporan harian. Karena selama ini ternyata CS itu nggak pernah ada laporan hariannya, berapa yang chatting, berapa yang closing, berapa yang datang dari Google Map, berapa yang datang dari Instagram, berapa yang wall in. Kenapa data itu penting? Supaya kita bisa tahu ternyata kekuatan kita itu ada dari Google Map misalnya. Banyak banget pasien datang dari Google Map. Nah nanti kalau misalnya kita punya promo, dibuat syaratnya itu review di Google Review-nya. Supaya apa? Google Review-nya jadi bagus, jadi rame, makin banyak lagi orang datang dari Google. Itu kalau case-nya dari Google. Nah, kalau misalnya memang dari Instagram lebih banyak, Instagram-nya juga dirapiin, testimoninya dibanyakin, supaya orang lihat Instagram kita jadi pengen banget untuk datang gitu loh. Itu ya. Nah, itu untuk optimasinya. Sama berikutnya, ini untuk timeline-nya. Untuk timeline, minggu pertama nanti kita akan riset. Kira-kira radius 5 kilo, kompetitor kita siapa?
ternyata ada nih dental ini, dental itu, siapapun di list aja. Kemudian kita bakal lihat kelebihan mereka apa dibanding kita, atau promonya di mereka apa. Kita jangan sampai kalah, karena kalau kita nggak menarik ya orang pasti ke kompetitor semua gitu loh. Jadi minggu pertama kita bakal riset dulu dan kita bakal lihat treatment apa yang mau kita unggulkan di campaign nanti, di iklan nanti. Baru minggu kedua kita masuk ke produksi konten iklan. Begitu kita masuk ke produksi konten iklan, kita udah mulai tuh nyari ide kontennya bareng, atau mungkin nanti di review dulu, revisi dulu. Begitu nanti udah beres, minggu ketiga itu udah mulai posting dan mulai jalan iklannya. 1 minggu setelah iklan jalan, kita udah bisa mulai evaluasi lagi. Kenapa cepet banget evaluasinya? Karena iklan itu kalau kita evaluasi sebulan sekali ya udah terlambat gitu loh, udah habis budgetnya. Lebih baik seminggu sekali itu kita ada evaluasi, apalagi kalau iklannya lagi jalan ya. Jadi evaluasi optimasi itu seminggu setelah iklannya berjalan. Nah, setiap di akhir bulan kita ada report bahkan nanti ada harian, ada mingguan, ada bulanan, supaya apa? Ya owner bisa mengkontrol gitu loh, progresnya udah sejauh mana. Oke. Nah, terus untuk goal, di awal memang saya belum bisa janjiin apapun. Omsetnya bakal jadi berapa, terus juga bisa dapat profit berapa, itu nanti di bulan kedua saya baru bisa jawab. Bulan pertama yang saya lakukan adalah apa? Saya bakal ngecek parameternya dulu atau KPI-nya. Apa yang saya cek? Pertama itu adalah cost per lead. Cost per lead itu adalah biaya per satu WhatsApp-nya. Contoh, cara ngitungnya gini. Katakanlah kita ngiklan 200.000 nih per hari. Begitu iklannya jalan, ternyata masuk ke WhatsApp ada 10 orang. Kan hitungannya jadinya 200.000 dibagi 10 kan, dapatlah 20.000 per chatting atau per WhatsApp. Nah ini nanti disampaikan ke tim CS-nya, kamu jangan sampai nggak bales loh atau slow respon loh. Kalau kamu slow respon 1 orang dan orang ini nggak bales, no respon lagi, ya kita udah rugi 20.000 per chatting. Ada 5 konsumen yang nggak dibales atau lama balesnya, ya udah rugi 100.000 gitu loh. Jadi cost per lead-nya ini biar kita punya gambaran. Kalau kita mau jumlah chattingnya lebih banyak, tinggal dikalikan aja. Contoh, dokter misalnya pengen chattingnya itu 20 orang. Ya udah 20 orang dikali 20.000. Berarti harus iklan 400.000. Nah, terus closing rate. Closing rate di sini, iklan tadi kan 200.000 mendatangkan 10 WhatsApp. 10 orang yang WhatsApp ini tadi, ternyata cuma 2 yang datang ke klinik. Berarti closing rate-nya itu ada di 20%. 20% di sini, kalau kita bilang kok sedikit banget ya yang datang ke klinik, solusinya kita tingkatin persentase rate closingnya atau kita tingkatin jumlah WhatsApp-nya. Contoh, ternyata dari 10 ini kan tadi yang datang cuma 2 ya. Kita minta sama CS, tolong dong yang chatting-chatting kemarin di follow up. Ternyata yang awalnya cuma datang 2, gara-gara di follow up, yang datang jadi 4. Kalau 4 ini kan tadi udah naik tuh, jadi 40% kan. Nah artinya ya itu tadi, kita mau ningkatin jumlah WA-nya atau persentase rate-nya ini yang ditingkatin. Ujung-ujungnya kita pengen tahu akuisisinya. Dari iklan tadi 200.000 yang datang 2 orang, artinya kan 200.000 dibagi 2, sama dengan 100.000 per pasien barunya. Jadi kalau kita mau datangin 10 pasien, tinggal dikali aja. 10 pasien dikali 100.000. Nah ini juga kalau udah ketemu harga segini, kita juga bisa menimbang-nimbang. Kita buat iklan nih tentang scaling. Scalingnya 150.000. Biaya iklannya 100.000. Ya, klinik jadi kehilangan profit dong. Karena 150.000 tadi scaling, dikurangin 100.000 biaya iklan tadi, udah sisa 50.000 kan. Ya kecil banget gitu loh. Makanya buat saya harus sesuai gitu loh antara budget sama campaign itu yang mana gitu loh, supaya tetap profit. Nah terakhir kita butuh winning produknya apa, karena nggak mungkin semua treatment diiklankan, nanti budgetnya gede banget. Di awal bisa dipilih treatment unggulannya dulu supaya ketika kita iklanin produknya juga gampang diterima oleh audiens atau market. Nah terus nanti
Bulan kedua, kita lanjut ke proyeksi. Setelah saya dapat tadi angka akuisisinya, lanjut ke proyeksi. Contoh, dokter pengen achieve 100 juta per bulan. 100 juta per bulan, kita butuh berapa konsumen, berapa pasien. Kalau dari scaling tadi, scaling kan cuma 200 ribu lah anggap per bulan ya. 100 juta dibagi 200 ribu, ya banyak banget. Sulit untuk ngejarnya. Kalaupun dapat, ya biaya iklannya mahal banget untuk datangin orang scaling tadi. Nah, lebih gampang kan kalau dihitung dengan treatment-treatment yang unggulan gitu. Contoh kayak behel, sekali pasang behel ternyata 10 juta. Kalau kita pengen achieve 100 juta, berarti kan cuman butuh 10 pasien. 10 pasien dapat behel semua, ya 100 juta juga langsung tercapai gitu loh. Jadi nanti proyeksi ini kita bakal bicara setelah saya dapat angka biaya akuisisi tadi gitu loh. Nah, salesnya juga sama, kita bisa targetkan omset, bisa targetkan profit. Sama yang terakhir, saya pengen scale up lagi tuh. Kalau misalnya bulan kedua udah tercapai, ya bulan ketiga itu kita tingkatin lagi nanti campaign-nya supaya lebih tinggi lagi pencapaian omsetnya. Atau kita juga bisa new product testing. Kita ada produk baru nih, kita ada promo baru. Nah, promo barunya bakal dinaikin di bulan berikutnya. Itu. Udah sih dari saya itu mengenai fundamentalnya, baru kita lanjut ke layanannya. Nah, untuk layanan di sini, tadi kan kita udah bahas tuh tentang fundamental sama teknisnya. Barulah kita masuk ke layanan apa saja yang kita sediakan di WeDesign. Nah, menariknya di WeDesign ini satu pintu gitu loh. Ada 2 divisi. Yang pertama, kita punya tim untuk pembuatan kontennya, bisa video, bisa image. Kita juga ada tim untuk advertisingnya, untuk ningkatin trafficnya. Ini mirip dengan kalau kita mau buat rumah. Mau buat rumah itu kan ada arsiteknya, ada kontraktornya, bahkan ada vendor-vendor yang lain lah yang dibutuhkan gitu loh. Yang jelas ini udah komplit di WeDesign semua. Tinggal kita mau alokasikan ke yang mana dulu gitu loh. Ya. Nah, di sini saya pengen bahas yang pertama itu tentang pembuatan konten sosial media dulu. Untuk pembuatan konten dibagi 2 lagi. Ada video, ada desain atau image. Untuk desain biar gampang, kita udah buat sistemnya itu per 5 juta gitu loh. 5 juta di sini itu dapat kuota 30 desain. Dan ini bukan per bulan, melainkan kuota. Apa bedanya kalau per bulan sama kuota? Kalau per bulan ya mirip-mirip dong sama kayak kalau kita hire orang in-house, dia kerja ke kita, itu kan juga gaji bulanan. Nah, nggak enaknya kalau gaji bulanan itu, kita lagi nggak butuh desain nih. Kita lagi butuhnya cuma dikit nih desainnya. Gajinya kan tetap sama. Tapi kalau pakai sistem kuota, ini kalau kita cuma pakainya 20, sisanya kan masih ada 10 lagi, bisa dipakai untuk bulan berikutnya. Tidak ada kuota hangus. Jadi bisa disimpan terus. Contoh, bulan kedua juga nggak habis, bisa dipakai di bulan ketiga. Sementara bayarnya cuma sekali. Nah, tapi memang kalau misalnya kita butuh desain yang hampir 60 di bulan pertama karena masih persiapan, ya ini juga jadi dikali 2 gitu loh. Tapi fair lah, banyak requestnya ya banyak juga jadi biayanya. Tapi kalau sedikit requestnya ya sisa kuotanya bisa dipakai di bulan berikutnya. Nah, ini nanti udah termasuk posting, udah termasuk copywriting, udah termasuk juga sama captionnya. Yang terlibat di sini ada 2 orang, ada sosmed spesialis, ada desain grafisnya. Karena kalau cuma desain grafis doang, biasanya ide-ide kontennya jadi nggak menarik, karena mereka nggak bisa mikir gitu loh. Mereka jagonya ngegambar. Atau sebaliknya, kalau misalnya cuma sosmed spesialis doang, ya nanti desainnya jadi nggak menarik, nggak bagus, karena mereka cuma konsen untuk mikirin ide kontennya. Nah, di kita itu dua-duanya bekerja. Jadi ini yang bakal buat briefnya, ini juga nanti yang bakal buat desain-desain supaya lebih menarik sesuai dengan brand atau guideline yang udah disiapin sama klien atau owner gitu loh. Nah, terus ini contoh-contohnya kalau misalnya kita udah mulai desain kan lebih enak dilihat gitu loh. Eye-catching, warnanya juga senada gitu dengan postingan-postingan yang lain. Jadi kelihatan looknya itu profesional gitu loh. Nggak asal posting doang. Jadi lebih rapi sih. Nah, berikutnya masuk ke konten video. Nah, untuk konten video ini lebih rame sih timnya. Timnya itu ada sosmed spesialis yang mikirin ide konten, ada videographer, ini yang bakal ke lapangan yang syuting,
ada video editor yang bakal ngedit, ada lagi desain grafis, ada juga talent jika dibutuhkan. Tapi ini untuk talent kita nggak bisa nyiapin sesuai request. Kalau mau request itu ada biaya tambahan nanti. Ini pun tergantung. Begitu kita bakal cari dengan budget segini, langsung dapat atau harus nambah lagi budgetnya lebih gede lagi. Karena ini masing-masing biasa kita harus sesuai dengan kriteria yang di request gitu loh. Ya, ternyata requestnya artis misalnya. Dan artisnya ini lagi rame banget namanya gitu kan, kemungkinan nggak mau 500, mungkin bisa jutaan. Nah tinggal ini bisa di-adjust kok sesuai dengan kebutuhan nanti. Tapi yang jelas kalau kita nggak request talent ya mungkin bisa dengan talent yang kita sediakan sendiri dari kantor, atau pakai tim internal. Ternyata di klien atau di klinik itu ada yang bisa tampil gitu loh, salah satu karyawan, itu juga bisa dijadikan konten, atau dokternya yang bakal tampil sebagai talentnya ya bisa juga nanti dikontenin. Nah terus biayanya berapa? Hampir mirip kayak tadi di 5 juta. Ini bedanya dapatnya di 12 video outputnya. Kalau kita mau lebih gimana ya, tinggal dikaliin aja berapa videonya nanti supaya biayanya bisa di adjust lagi. Terus ini juga nanti akan dapat kuota free 1-2 kali visit. Jadi syutingnya itu bukan di kantor kita, tapi syutingnya di klinik. Untuk apa? Ya kita buat kontennya juga konten yang baru, bukan dari konten yang dikirim dokter, kita cuman edit, enggak. Tapi kita bisa datang ke klinik, syuting di sana. Bisa sekali syuting langsung 12 konten, tapi kalau misalnya enggak keburu, bisa dibagi jadi 2 kali visit, supaya bisa dapat 12 video yang paling bagus. Gitu. Nah, ada lagi nggak biaya tambahannya? Ada, yang tadi saya sebutin ya. Ada request talent, ada mungkin biaya transportnya. Nah biaya transport ini juga sebenarnya kalau tim kita datang pakai kendaraan sendiri itu nggak ada di cas. Tapi kalau ternyata hujan gede, biasa mereka ya daripada terlambat ya biasa mereka request untuk pakai taksi online. Nah nanti biaya taksi online-nya bakal dirembes ke klien supaya lebih on time nanti untuk syutingnya. Sama nanti editing only, ternyata tadi ya 12 video ini kan ternyata butuhnya lebih gitu loh. Saya pengen dong nambah 3 video doang, ya nggak perlu dikali 5 juta lagi gitu loh, tinggal dihitung aja dari sini 300.000 dikali 3 video tambahan tadi. Nah itu sih, sama tambahan visit, saya mau dong visitnya ditambah lagi sekali lagi atau 2 kali lagi gitu kan. Nah tinggal ditambahin dari sini nanti 500.000 per sesinya. Terus properti juga gitu, kayak kemarin kita ada konten yang bagi-bagi sikat gigi. Sikat giginya itu kan properti syuting, nah itu dari klien. Kita kan tinggal datang, bawa kamera, bawa lampu, bawa mikrofon, ya tinggal syuting di sana. Jadi kalau ada properti tambahan itu ditanggung oleh klien. Udah sih itu aja. Ini juga sama, udah termasuk posting, ide konten, copywriting, sampai ke captionnya juga. Jadi bisa terima beres aja dari dokternya. Nah ini konten-konten yang udah pernah kita buat, mulai dari konten testimoni, konten review klinik atau review restoran. Ini juga bisa review produk, udah macam-macam sih. Nanti ini materinya saya kirim juga biar bisa diklik, bisa di play sendiri. Ini juga konten sinematik, konten edukasi, sama konten entertain. Itu juga kita udah pernah buat. Nah ini tadi untuk pembuatan kontennya ya. Nah ini masuk ke divisi yang kedua, untuk advertisingnya atau Instagram ads-nya. Nah di sini kita konten-konten yang dibuat tadi akan diiklankan supaya bisa meningkatkan trafficnya. Ini tadi kan udah saya jelasin ya teknisnya ya. Tinggal untuk biaya advertisingnya itu ada di 5 juta per bulan. Satu-satunya biaya yang per bulan tuh hanya ini. Kenapa? Karena tim advertising ini mau iklannya jalan atau tidak jalan, mereka udah mulai kerja. Karena salah satu job desk mereka nanti adalah koordinasi dengan tim produksi konten. Jadi walaupun iklannya belum jalan, yang request kontennya kayak apa itu dari mereka. Supaya nggak saling salah-salahan. Jangan sampai konten yang dibuat ternyata nggak bagus, nanti advertisernya bilang, wah kontennya ini kurang menarik. Nah kenapa nggak dari awal? Kontennya, requestnya dari si advertisernya, supaya sesuai dengan yang mau diiklanin. Nah berikutnya lagi, nanti ini juga ada project manager sama advertiser yang terlibat. Nah mereka berdua ini, outputnya apa? Pertama perencanaan dan persiapan iklan. Mulai dari pembuatan bisnis manajernya, akun iklannya, manajemen akunnya, top up saldo iklannya, itu nanti dibantu oleh project manager. Nah terus
Ada juga review konten ads-nya. Kontennya udah dibuat. Nanti sebelum diposting akan direview dulu. Ini konten udah oke belum untuk diiklanin. Ternyata judulnya kurang besar atau judulnya perlu diganti. Nah, itu nanti dari mereka review konten ads-nya. Berikutnya lagi, mereka nanti akan menjalankan kampanye. Setelah kampanye berjalan, nanti juga bakal dimonitoring, dioptimasi, baru yang akhirnya nanti itu akan ada report harian. Ada report mingguan dan bulanan, supaya apa? Progresnya termonitoring oleh owner atau klien gitu loh. Nah, tapi biaya yang advertising tadi di 5 juta per bulan ini belum termasuk spending ads-nya atau biaya iklannya. Loh, apalagi itu yang harus dibayar gitu kan. Ini biaya tambahan, bukan. Ini mirip dengan kita rental mobil. Kita rental mobil, setelah kita rental, kok harus tetap beli bensin? Ya karena juga mobilnya kan mau dibawa jalan. Nah, bensinnya juga tergantung. Kita ngisi bensinnya berapa ya tergantung kita mau jalan seberapa jauh. Ini juga sama. Ini tadi 5 juta ini istilahnya masih rental mobilnya doang. Uang bensinnya itu dari sini. Idealnya sih 250.000 per hari. Kenapa saya buat per hari rekomendasinya? Bukan per bulan 7.500.000. Karena iklan itu bisa dipantau per hari. Jadi kalau seandainya kita iklannya 1 minggu dan performanya masih kurang bagus, iklannya kita stop dulu. Kita evaluasi lagi, baru nanti berikutnya kita nyalain lagi iklannya. Jadi bisa dibilang iklan kita ini nggak masih 1 bulan full, tapi bisa per hari diceknya. Makanya budgetnya itu hitungannya per hari biasanya 250.000 atau nanti bisa ditotalin sebulan habisnya berapa. Oke. Nah, terakhir ini ada konsultan. Nah, kalau untuk konsultan sendiri, ini ranahnya udah lebih dalam lagi. Kalau tadi ya, pembuatan konten kan supaya Instagramnya lebih rapi. Jadi orang lebih trust. Kalau advertising sama project manager itu untuk naikin trafficnya. Tapi ranahnya itu, mereka itu cuma sampai datangin traffic, begitu WhatsApp-nya udah nyampe ke CS, ya udah selesai tugas mereka. Artinya mereka udah berhasil meningkatkan traffic. Nah, untuk menjamin supaya omsetnya benar-benar meningkat dan besar, itu butuh lagi namanya konsultan. Karena kalau tadi advertising itu nggak nyampe internal tuh masuknya, hanya untuk ningkatin traffic aja udah selesai. Tapi kalau konsultan, nanti kita ini bakal masuk lebih dalam, mulai dari pengecekan harganya, mulai dari ke pembuatan promonya, menentukan promo mana yang cocok segala macam. Itu konsultan biasanya sampai ke sana, istilahnya ke ranah internal lah. Tapi kalau tadi advertising kan enggak, hanya sampai didatangin traffic doang gitu loh. Nah, jadi di konsultan ini outputnya apa? Pertama, strategi digital marketing, kemudian analisis situasi perusahaan saat ini, kemudian penetapan KPI, identifikasi target audience atau rebranding, kemudian pemilihan channel digitalnya, strategi budgetnya seperti apa, roadmapnya seperti apa, kemudian saya bakal ngecek laporan analisisnya kayak apa, ya kan? Kemudian audit, analisis kompetitor, performance report. Contoh, banyak banget saya lihat klien-klien itu ternyata SOP-nya nggak lengkap. Laporan-laporan itu nggak pernah ada. Makanya bingung cara menentukan kinerjanya udah oke atau belum. Nah, begitu ada konsultan, itu nanti akan dibereskan. Contoh divisi CS atau admin, ini harus laporan tiap hari. Format laporannya kayak gini. Mingguan nanti kayak gini, bulanan tuh kayak gini gitu loh. Ujung-ujungnya kita pengen dengan konsultan ini, kita pengen memastikan ROI-nya ini bagus. ROI itu apa? Return on investment. Ini klinik nih pengen invest untuk ningkatin omset, udah hire agency, udah bayar iklan. Nah, pengen dong tahu ROI-nya itu bisa kembali berapa returnnya. Pengennya balik 2 kali, 3 kali dari budget investmentnya tadi. Ya silahkan, dengan konsultan itu lebih terarah gitu loh. Nah, untuk budget konsultan itu di 10 juta per bulan. Dan di sini konsultannya itu langsung dengan saya sendiri. Ya kan, makanya nama saya di sini Rocky Prasetyawan. Nah, terus ini untuk ketentuan kontrak. Untuk kontrak sendiri kita anjurkan masa kontrak itu di 6 bulan. Kenapa? Karena kalau cuma 1 bulan 2 bulan rasanya kita baru persiapan, belum betul-betul optimal. Jadi kalau memang mau diukur optimal, lebih bagus ngukurnya itu 6 bulan.
Tapi kalau sebulan ganti agensi lagi, itu nggak akan terbang-terbang gitu loh omsetnya. Bakal maju mundur terus gitu loh. Nah tapi 6 bulan ini juga kita nggak maksa langsung lunas dan wajib 6 bulan, enggak. Sebenarnya untuk DP, kita tuh 2 bulan aja udah bisa langsung mulai kerja. Ternyata 2 bulan nggak sesuai ekspektasi. Boleh nggak saya berhenti? Boleh. Dan tanpa sanksi ya. Jadi bukan berarti begitu ini berhenti di 2 bulan, konten-konten yang lama ditarik, di delete, itu enggak. Kontennya udah hak milik klien. Tapi yang jelas, 2 bulan ini betul-betul kita udah ngasih yang terbaik. Tapi kalau ternyata sesuai dengan ekspektasi, ya tinggal dilanjutin aja ke bulan ketiga, 4, 5, 6. Nah, mulai nih banyak yang nanya, saya mau dong diskon gitu loh. Bisa, dengan cara apa? Kita bayar lunas langsung di 3 bulan. Itu dapat diskon 8%, lunas 6 bulan, diskonnya di 18%. Nah, sama terakhir ini yang paling banyak nih, dokter-dokter happy banget gitu kan. Ternyata bisa dibuat cicilan 0%. Jadi mereka ambilnya itu diskon yang paling gede, yang 6 bulan tadi 18%, kemudian nanti dicicil pakai kartu kredit. Akhirnya diskonnya dapat, terus bayarnya juga bisa bulanan, nggak langsung gede di awal gitu loh. Tapi di kaminya terimanya juga cash, jadi kita juga bisa lebih pasti gitu untuk ngerjain all out satu project ini gitu loh. Udah, dari saya paling itu dulu. Dari yang lain kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, misalkan followernya tuh nggak ada atau masih sedikit gitu ya Pak, gimana orang bisa trust? Kan tadi kata Bapak kalau misalkan nggak penting gitu follower dan gitu, terus gimana Pak? Kalau misalkan orang buka IG kita tapi masih nol nih followernya, cuman kontennya udah ada, itu gimana Pak? Iya, jadi gini, sorry saya minum dulu. Jadi kalaupun follower kita masih sedikit, sebenarnya nggak usah nggak usah minder gitu loh, walaupun follower masih baru atau masih sedikit. Karena untuk meningkatkan trust itu bukan cuman satu-satunya syarat itu dengan angka gitu loh. Jadi ada banyak sebenarnya cara untuk ningkatin trust. Salah satunya benar yang tadi, angka follower. Tapi kalaupun kita beli follower, itu juga kurang bijak. Kenapa? Kalau kita beli follower itu kan robot ya rata-rata yang dibeli. Nanti malah audiens kita itu kebanyakan robot. Begitu kita ngiklan, yang kena juga kebanyakan nanti akan mirip-mirip dengan robot juga gitu loh. Ya wajar aja nggak ada hasilnya nanti iklannya. Maka dari saya nggak boleh sama sekali beli follower. Nah terus gimana kalau kayak tadi ceritanya, followernya kecil, orang jadi nggak percaya. Buat saya cara lain untuk ningkatin trust itu dengan cara ya tampilin aja activity kliniknya gitu loh. Dokternya lagi praktek, jam prakteknya jam berapa aja, lokasinya di mana denahnya, terus juga di dalam kliniknya seperti apa, dokternya juga rutin edukasi. Kan orang jadi trustnya itu gara-gara apa? Di konten itu sering dijumpain dokternya edukasi. Pas tadi pasiennya datang ke klinik, lah ini kan dokter yang di video yang dia tonton gitu loh. Akhirnya di situ juga timbul trust. Malah jatuhnya ada beberapa klien kita karena sering tampil si dokter ini, jatuhnya kayak personal branding gitu loh. Pasien baru datang ke klinik itu nyarinya ke dokter itu terus. Padahal dokter di sana ada 6, ada 7 gitu loh. Tapi kenapa harus ke dokter itu terus? Karena di konten mereka lihatnya itu edukasi dengan si dokter itu gitu loh. Jadi mereka ya maunya ke dokter yang itu. Padahal dokternya banyak di sana. Yang lebih senior juga ada, tapi nggak tampil. Makanya kalau kita sih bilangnya trust factor itu nggak cuman dari angka follower. Trust factor itu bisa banyak cara. Salah satunya bisa dengan cara tampil tadi. Tampil dan konten-kontennya itu betul-betul real gitu loh. Bukan semua editan gitu loh. Editan tuh maksudnya gini, dental unitnya tuh dari Google gitu loh. Ya kenapa nggak foto dental unit yang ada di sana di foto gitu loh. Kan benar-benar barang kita gitu loh. Jadi bukan dari foto-foto Google yang diupload. Itu sih paling. Jadi nggak ada masalah sih walaupun follower masih baru. Nanti kita bakal buktiin deh kalau iklan yang udah jalan itu juga orang nggak akan notice kok ke follower. Contoh, sering banget ya saya ngalamin klien-klien saya tanya, ibu follow kita nggak? Ternyata enggak. Jadi mereka kena iklan kita langsung ngeklik iklannya, langsung ke WhatsApp.
mereka malah lupa gitu loh untuk nge-follow atau nge-kepo isi Instagramnya. Kenapa? Karena memang mereka begitu ngeliat konten kita udah seneng gitu loh, wah ini nih yang dia cari gitu loh selama ini. Akhirnya mereka ngeklik dan lanjut ke WhatsApp untuk tanya-tanya dengan CS gitu. Udah, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, misal Pak udah semuanya udah, sebenarnya klinik saya tuh udah semuanya Pak, udah konten, udah ads, udah KOL, CS kita juga udah oke, tapi omsetnya tuh kalau nggak naik kan gimana Pak next stepnya? Nah itu tadi makanya kita udah ngalamin sih banyak ya klinik-klinik yang masih baru buka atau klinik yang udah gede banget. Bahkan kita ada klien itu yang cabangnya udah 20 di Jakarta. Jadi klinik yang besar pun ternyata juga masalah juga banyak gitu loh. Nah kalau tadi pertanyaannya udah ngiklan, udah endorse tapi omsetnya masih kecil, ya balik lagi kuncinya baca data. Keseringan yang saya lihat di klinik itu memang ada manajer operasionalnya. Tapi si manajer ini hanya memfokuskan konsentrasinya ke operasional klinik. Contoh, oh ini ada kompresor yang rusak, oh ada dental unit yang macet. Dia cuma mikirin itu doang. Dia nggak pernah mikirin untuk evaluasi ini harga udah cocok belum. Oh harga kayaknya ini udah ketinggian nih dibanding kompetitor. Ternyata kompetitor banyak banget promo-promonya. Nah jadi bagian-bagian itu malah nggak banyak konsentrasi. Makanya saya bilang baca data ini lebih dalam sih. Selain tadi yang di manajernya, nanti juga kita bakal cek CS yang selama ini bekerja itu udah dievaluasi belum? Udah di training belum? Sering loh yang saya jumpain itu mereka hanya fokus untuk iklannya doang. Tapi CS-nya nggak pernah di training. CS-nya nggak pernah dibedah tuh cara chattingnya udah benar atau belum. Nah ini kalau saya tanya nanti ya, dokter kapan terakhir kali chatting ke adminnya? Coba tes dengan nomor lain, jangan pakai nomor dokter ya. Kalau pakai nomor dokter pasti fast respon. Coba aja kayak mystery guest dengan nomor lain chatting, balasnya kayak apa dan balasnya seberapa lama. Begitu kita lihat ternyata CS kita balasnya 4 jam kemudian, 5 jam kemudian, itulah kualitas CS kita. Dan saya sering banget jumpain klien ini kayak gitu. Oh ternyata CS-nya memang nggak perform. Boro-boro trafficnya dinaikin terus. Yang ada kayak gini, kita nampung air hujan dengan gelas yang kecil. Itu mau air seberapa banyak juga yang ketampung kan kecil juga. Nah ini kapasitas CS itu juga menentukan. Jadi kalau pengen tadi ya, begitu nanti pengen iklannya gede-gedean dan omsetnya juga biar gede, pastikan dulu di CS-nya juga. Karena dari kita sih siap. Kalau di challenge ya, nih bisa nggak datangin 100 chatting per hari? Bisa. Budget iklannya kan tinggal dinaikin. Masalahnya begitu 100 chatting masuk ke CS-nya mampu nggak ngebalesin 100 chatting per hari? Ternyata satu CS maksimalnya cuma 30 chatting. Karena kan hari ini 30, besok 30 lagi yang baru. Besok itu bukan 30 lagi dia balas, tapi udah 60. Kenapa? Karena dia balas chatting 30 yang baru, follow up lagi 30 yang kemarin. Masa yang kemarin nggak ditanyain, emang udah datang semua ke klinik? Kan belum. Jadi nanti tinggal kayak gitu, dilihat kira-kira kapasitas si CS kita berapa chatting. Bayangin tadi ya 100 chatting per hari, berarti kan nggak mampu tuh 1 CS. Berarti harus disiapin 2 CS atau 3 CS. Nah siapin deh itu, biar iklannya juga bisa dijalankan sebesar itu. Itu. Oke, ada lagi? Pak, kalau misal ada portofolio nggak Pak yang sukses kontennya ataupun klien apa yang hasil kontennya oke gitu? Oke. Contoh-contohnya, saya butuh gambaran. Iya, sebenarnya ini kredensial ya. Jadi kalau kita buka semua klien nanti nggak enak juga gitu. Seolah-olah nanti begitu dokter pakai jasa kita, ternyata juga dashboardnya dibuka ke klien-klien yang lain. Tapi ini saya kasih salah satu aja ya. Salah satu yang menarik. Jadi dokter bisa dapat gambaran supaya lihat kayak apa nanti hasilnya. Nah ini dia. Nah ini dok, jadi dokter bisa ngelihat nama dentalnya ini, konten yang winning itu yang ini kemarin. Nah ini. Dan ternyata hasilnya benar-benar bikin aku curious banget sih. Hai, kenalin nama aku Lydia. Hari ini aku mau treatment scaling soal bleaching dari teman aku, karena emang aku lagi cari-cari rekomendasi bleaching tempat yang terbaik itu di mana Kak? Karena aku
aku kerjanya di sini di depan layar dan aku pengen tampil lebih percaya diri lagi, makanya dari itu aku cari tempat bleaching yang oke. Dan ternyata hasilnya benar-benar bikin aku best banget sih. Menurut aku oke banget sih Kak, mulai dari treatmentnya semuanya oke banget, semua apapun yang aku tanyain ke dokter semua dijawab, betul-betul bikin aku puas banget. Dan nih Kak, yang bikin aku speechless, hasilnya tuh emang bener-bener best banget. Karena sebelum di bleaching, itu diukur dulu tingkat levelnya. Dan afternya, wah gila keren banget sih. Hasilnya memuaskan dan sesuai apa yang aku mau. Kalau disuruh rating dari 1 sampai 1000, kayaknya 10.000 deh. Nah kalau buat teman-teman, kalau mau bleaching kayak aku, ke Koneta aja. Nah, ini salah satu yang winning sih. Jadi ini penontonnya bisa dilihat ya. Kan yang lain penonton itu cuma 9 ribuan, 6 ribuan. Ini 258 ribu yang nonton. Nah, yang komen juga banyak dan yang datang ke kliniknya juga banyak banget. Nah, jadi balik lagi, kita nggak mesti punya banyak banget konten. Sebetulnya kita cukup punya satu konten aja yang winning dan konten itu bisa dipakai terus-terusan. Contoh, saya punya iklan itu yang ngerti branding ya. Ngerti branding ini kalau dilihat ya, itu postingannya 16 Februari 2024. Sekarang udah 2025 September lagi. Artinya ini konten udah 1 tahun lebih. Sampai hari ini masih works. Masih banyak yang nonton, masih banyak yang kena iklan, dan masih banyak yang ngeklik gitu loh. Artinya ya konten ini ya nggak perlu diganti gitu loh. Kalaupun saya ada konten yang baru, saya tinggal tandemin gitu loh. Saya testing dua-duanya masih lebih banyak dari sini atau banyak yang konten baru. Ternyata ini belum kalah. Masih konten ini yang paling banyak mendatangkan klien. Ya sudah, ini aja terus dijalanin iklannya gitu loh. Ini juga viewsnya kalau dilihat ya. Jumlah penontonnya itu nah udah 571 ribu yang nonton. Udah 1,5 juta lebih gitu loh. Dibanding video-video yang lain yang nggak banyak viewsnya. Tapi video yang diiklanin tadi itu paling banyak, 571 ribu penontonnya. Itu sih. Udah, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, ini desainnya mahal banget Pak, 5 juta 30 desain itu masih bisa nego nggak Pak kita? Nah, makanya itu. Jadi gini, sebenarnya mahal atau murah itu tergantung sih kita bandingin dengan apa. Contoh, Pak kita ada desain grafis nih, internal. Bisa nggak ya desainnya kita nggak pakai dari WeDesign gitu loh, pakai dari tim internal aja? Boleh. Saya juga nggak maksa. Cuman jangan sampai nanti desainnya ini nggak nyambung gitu loh dengan konten video yang kita buat. Ternyata videonya bagus banget tapi desain grafisnya kayak jomplang gitu, kayak beda orang. Ternyata memang benar beda orang gitu loh. Nah kalau kayak gitu kan nggak enak nanti Instagramnya. Bagian video bagus-bagus, bagian image-nya nggak sesuai gitu loh dengan standar kita kan. Atau ternyata ada vendor lain yang bisa menyanggupin yang mirip juga, ya silahkan juga. Jadi dari kita sendiri sebenarnya paket-paket ini tadi nggak mesti semua diambil gitu loh, tinggal di adjust aja kira-kira budgetnya berapa, tinggal disesuaikan bisa masuk nggak budgetnya gitu loh. Nah kalau dibilang boleh nego lagi, ya bisa sih nego dengan cara yang tadi ini tadi. Kan kita ada skema kontrak ya, sebetulnya yang 6 bulan ini aja diskon 18% ini udah gede banget sih. Jadi katakanlah di total ya tinggal dikali 18%, itu juga udah lumayan murah kok. Itu jadi bisa lebih ringan, apalagi ditambah cicilan 0% lagi nanti per bulan ya kan. Jadi bisa lebih ringan lagi dibanding kita untuk hire karyawan sendiri ya. Contoh untuk video aja kalau kita hire karyawan sendiri, ternyata untuk gaji 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, ya itu kan juga nggak kecil biayanya, belum alat-alatnya. Nah jadi kalau kita hire-nya yang masih junior yang baru-baru, malah hasilnya nanti nggak perfect, nggak bagus. Ya sama dengan gitu loh, kita udah ngeluarin budget tapi nggak maksimal kan. Kalau ini timnya udah profesional gitu loh, timnya juga udah berpengalaman, akhirnya kontennya juga bisa langsung bagus di bulan pertama. Itu. Tapi kalau mau lebih murah tadi, ya silahkan ambil yang promo untuk kontrak 6 bulan atau 3 bulan. Itu paling dok. Kira-kira berapa banyak Pak profit sama klien baru yang bisa kita dapat Pak dari kayak gini digital marketingnya? Bisa diestimasi nggak Pak? Nah itu tadi, saya kan udah ada materi nih bagian ini tadi ya, untuk goal ya. Nah
saya jujur nggak berani overpromise, ya kan? Kalau saya terlalu menjanjikan supaya ini deal dan jadi, itu juga nggak enak ujungnya nanti kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi kan. Makanya biasanya tadi deh, kenapa kontraknya itu saya buat kan di kontrak 6 bulan ya, tapi di DP kenapa 2 bulan? Karena buat saya untuk nunjukin hasil nggak butuh waktu lama-lama banget gitu loh. 2 bulan aja udah kelihatan kok hasilnya. Makanya juga bulan pertama saya akan fokus ngukur, bulan kedua juga nanti saya mulai buat target proyeksinya berapa. Tadi kalau ditanya kira-kira bisa berapa ya omsetnya, saya baru bisa jawab di bulan kedua. Kenapa? Karena ya saya ukur dulu bulan pertamanya. Nah setelah nanti dapat ukurannya baru saya tentuin target di bulan kedua proyeksinya. Ternyata tercapai. Bulan ketiga saya tingkatin targetnya, tambahin lagi budget iklannya. Jadi ini udah kita coba di banyak klien dan udah jalan dan udah banyak yang berhasil gitu loh. Makanya tinggal ya kita polanya itu kita kerjakan lagi di klinik dokter yang sekarang. Itu sih. Jadi ya kurang lebih di bulan kedua sih baru bisa saya kasih jawaban untuk proyeksi omset supaya nggak over promise kan atau over claim. Sama ini Pak, kan kata Bapak yang CS itu pemahamannya beda-beda ya, itu CS kita bisa dibantu apa gimana tuh Pak? Iya, jadi untuk CS ya, ini hampir semua klinik sih ngalamin masalah kayak gini gitu loh. Karena kalau misalnya iklan yang udah beres di handle sama agency, masalah kedua kan tinggal konversi. Chatting yang banyak masuk itu, kenapa kok belum ada yang datang ke klinik? Itu berarti problemnya di CS. Nah, kita pun ini udah banyak nih yang nuntut dari klien, buat dong training. Dulu kita pernah menyarankan salah satu klien itu untuk ke training center yang kita rekomendasikan lah. Ternyata sampai di sana pun karena pembahasannya nggak detail mengenai dental, akhirnya juga nggak sebanyak itu outputnya gitu loh. Makanya sekarang sebenarnya kita lagi godok untuk training CS. Ke depan memang kita bakal adain tuh training CS yang khusus buat dental atau khusus buat industri-industri tertentu lah, supaya apa, admin-admin atau CS-CS klien itu bisa training ke kita supaya mereka bisa jago teknik closingnya. Jadi dokter atau owner itu cuman fokus ke praktek-praktek aja setiap hari gitu loh, karena bagian itunya udah di handle sama CS yang jago gitu loh, dan dibantu training dari kita nanti. Tapi bukan bulan ini ya, karena ini kita lagi nyiapin materinya, lagi nyiapin tempatnya juga. Nanti diinfokan kalau kita udah ready untuk open kelasnya. Gitu. Yang lain ada yang mau ditanyain? Ini Pak, sama saya tuh pengen. Gak apa-apa, silahkan. Saya pengen ngambil jasa konsultan Pak, cuman kok semahal itu gitu loh Pak. Ini bisa nego ataupun kalau saya ngambil jasa konsultannya itu bisa dapat ke profit atau gimana ya Pak? Iya, karena gini, sejujurnya ya kita itu dulunya nggak pernah jual jasa konsultannya, tapi ternyata memang di banyak klien owner-owner itu nggak ada lawan bicara gitu loh untuk tukar pikiran, untuk sharing. Memang betul, dokter kan temennya dokter-dokter lain juga. Tapi begitu cerita ke temen pun sesama dokter, ini sama-sama nggak ngerti gitu loh, marketing itu kayak apa gitu loh. Makanya kenapa dibutuhkan konsultan di sini, supaya dokter itu bisa ngomong ke orang yang lebih nyambung gitu loh. Ini gimana ya dok, gimana ya supaya omsetnya yang tadinya 100 juta jadi 200 juta. Yang tadi 1 cabang pengen jadi 2 cabang, 3 cabang. Karena kita udah pengalaman ngebantuin banyak klinik, bahkan yang dari dari opening banget kita yang handle sampai punya beberapa cabang. Ya itu banyak kita bantuin, alhasil kita bisa banyak ngasih masukan lah, insight lah. Contoh RME deh. Banyak banget tuh yang nanya, RME yang bagus itu yang mana ya? Kebanyakan soal klinik pakai RME itu yang murah-murah. Alah, RME kan rekam medis elektronik sekedar cuman integrasi ke satu sehat doang. Oh, enggak. Kita ada rekomendasi RME yang fiturnya itu ada yang membantu untuk digital marketing. Ya kan? Nah, nama fiturnya apa? Notifikasi atau reminder lah dari WhatsApp. Jadi kalau dokter udah menjadwalkan tanggal untuk kontrol atau untuk kedatangan berikutnya, itu nanti dari sistem otomatis nge-reminder H-3, H-2 supaya memastikan si pasiennya itu datang ke klinik tanpa
ya harus manual si CS yang ngingatin. Karena kalau CS bisa aja dia miss, bisa lupa gitu. Tapi kalau dari sistem hampir pasti dia bakal dapat terima WA terus gitu loh. Itu sih. Jadi untuk konsultan pun, nah muncul lagi pertanyaan, Pak kami ini dentalnya masih kecil, masih baru, konsultan segini ya mahal banget dong Pak. Nah balik lagi, justru dental yang masih baru, yang masih kecil, itu pekerjaannya banyak banget. Kalau tadi dentalnya udah gede, ya nggak apa-apa saya dinego gitu loh, lebih murah. Karena kerjaan saya pun lebih ringan. Dental yang gede biasa timnya juga udah gede gitu loh. Yang saya kerjain juga udah nggak banyak lagi, tinggal ngeberesin dikit-dikit doang. Tapi kalau dentalnya masih baru, masih kecil pula, ya saya bisa banyak banget yang saya kerjain nanti gitu di situ. Cuman again ya, ini bukan paksaan. Kalau seandainya di bulan pertama ternyata saya kayaknya belum sanggup deh konsultan, ya nggak apa-apa. Toh juga di awal kita masih benahin Instagramnya dulu, ningkatin trafficnya dulu. Nanti kalau udah mulai berasa, kok mulai agak mentok ya, ya udah baru nanti pakai jasa konsultannya. Jadi bukan berarti nggak ada konsultan nggak jalan ya. Sampai di advertising ini aja sebenarnya ini udah juga bisa jalan gitu loh. Hanya saja kita kan pengen lebih kencang lagi speednya gitu loh, lebih besar lagi misal omsetnya, baru nanti boleh ditambahkan untuk jasa konsultannya. Jadi nggak mesti dari awal. Itu sih. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau nggak ada kita akhirin. Nah nanti setelah ini kita bakal ada meeting lanjutan. Setelah ini mungkin saya bakal buat grup dulu. Saya bakal invite ke grup, nanti juga dokter boleh invite tim-tim terkait. Nantinya saya juga bakal masukin project manajernya supaya di sana dokter-dokter bisa lanjut diskusinya di situ. Bahkan untuk persiapan memulainya nanti bakal dibahas di meeting berikutnya. Paling itu dulu dari saya. Kalau mengenai harga segala macam nanti boleh kok diracik-racik lagi. Soalnya ini kan kita tadi sistemnya kuota ya. Kalau memang ternyata mau dikecilin lagi atau dibesarin lagi nanti bisa di-adjust kok. Jadi ini hanya patokan gitu loh. Kalau kita mau sesuaikan dengan budget yang dipunya klinik itu juga nanti bisa kok di-adjust lagi. Tinggal ini dipelajari dulu, nanti kita akan lanjut pembahasannya di meeting berikutnya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.